Syekhul Islam Taimiyah mengatakan mazhab ta'wil min syarri mazhab ahlul bidah. Dia termasuk dari mazhab ahlul bidah yang paling buruk karena ditinjau dari konsekuensi dari mazhab ini. Ya, sekarang kalau kita bicara tentang masalah ulu, ayat terlalu banyak, ratusan ayat. Terlalu banyak ayat menunjukkan malaikat turun dari atas ke bawah, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah di atas, terlalu banyak ayat seperti ini. Terlalu banyak bahwasanya Allah sebagian hamba-hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat Nabi Isa ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas, terlalu banyak. Nah, kalau ini semua ditakwil maksudnya bukan di atas, berarti terlalu banyak ayat yang zahirnya batil, dan ini melazimkan Al-Quran adalah bukan kitab hudan, bukan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya yang sudah menonton video-video kami. Mudah-mudahan video itu bisa memberikan manfaat. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk membacakan salah satu bagian dari kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi, Talbisu Iblis, Tipu Daya Iblis. Begitu terjemahannya kalau secara harfiah. Imam Ibnul Jauzi ini termasuk ulama besar dalam mazhab Hambali. Tapi yang menarik, beliau menyampaikan kritik atas akidah yang dianut oleh kelompok Salafi Wahabi. Dalam fikih kan mereka bermazhab Hambali ya. Nah, ini ulama besar dalam mazhab Hambali yang akidahnya lurus dan senafas dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini kritik internal dari mazhab Hambali itu sendiri. Imam Ibnul Jauzi di halaman 118 dari kitab Talbisu Iblis, cetakan Ad-Darul Alimiyah, halaman 118, ketika beliau mengutip ayat yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau kita bertanya kepada kelompok Salafi Wahabi, apa wajah dalam ayat itu? Mereka akan mengatakan wajah dalam arti yang hakiki. Allah punya wajah dalam arti yang hakiki. Cuma wajahnya nggak seperti wajah kita. Itu jawaban mereka yang kita jumpai di kitab-kitab ulama mereka. Ketika berjumpa dengan kata yad yang biasa diartikan tangan, mereka akan mengatakan lillahi yad, Allah punya tangan dalam arti yang hakiki atau majazi, dalam arti yang hakiki. Cuma tangannya nggak seperti tangan kita. Imam Ibnul Jauzi menyampaikan kritik atas akidah semacam itu. Lihat. Kata beliau di halaman 118, wa minan nasi may yaqul lillahi wajhun huwa sifatun zaidatun ala sifati dzatihi. Ada sekelompok orang, kata beliau, ini dari mazhab Hambali sendiri. Dan perlu dibedakan ya antara golongan yang termasuk dalam mazhab Hambali dan mereka pengikut setia Imam Ahmad dan akidahnya lurus, dengan ghulatul Hanabilah, yakni kelompok ekstrim dalam mazhab Hambali itu sendiri. Dalam fikih mereka mengikuti Imam Ahmad, tapi dalam akidah mereka terjatuh dalam tajsim. Jadi ingat, kalau disebut kata Hanabilah atau Hanabilah Judud, Al-Hanabilah Judud, itu biasanya kalau dalam akidah bukan pengikut setia Imam Ahmad dalam akidah. Kadang-kadang yang dimaksud adalah kelompok ekstrim dari penganut mazhab Hambali itu sendiri. Ya, fikihnya mereka bermazhab Hambali, tapi akidahnya mereka menjurus pada tajsim, kalaulah enggan berkata sebagai tajsim itu sendiri. Di antara segolongan manusia, segolongan orang, kata Ibnul Jauzi mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya wajah, dan wajah itu adalah sifat tambahan atas sifat zatnya. Liqaulihi, karena merujuk pada firman Allah, wa yabqa wajhu rabbik. Kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata wajah dalam ayat itu, kalau mengacu pada mazhab tafwid, kita serahkan mana hakikinya. Kita tidak mengisbat, tidak mengafirmasi makna zohir dari kata wajah. Karena makna zohir dari kata wajah adalah anggota tubuh, dan itu bertentangan dengan ajaran tauhid. Kalau kita mengisbat atau mengafirmasi anggota tubuh kepada Tuhan, itu jelas bertentangan dengan ajaran tauhid, karena Allah beda dengan makhluk-makhluknya. Kalau mazhab ta'wil, nah yang menarik, Imam Ibnul Jauzi sendiri membolehkan, artinya memungkinkan penafsiran yang sesuai dengan mazhab Asy'ariyah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Perhatikan saudara-saudara sekalian. Ketika beliau mengkritik orang-orang yang mengatakan lillahi wajah, walahu yad, punya tangan, walahu usbu', liqauli Rasulullah yadus samawati ala usbu', walahu qadam, dia punya kaki, ila ghairi dzalika mimma tadammanatul akhbar. Jadi memang ada ayat-ayat atau hadis-hadis secara zohirnya seolah-olah Allah itu punya anggota tubuh. Sekali lagi, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan tafwid, membolehkan ta'wil.
Menariknya adalah kata Imam Ibnul Jauzi, wa innamas shawab, cara memahami yang baik dan benar itu terkait ayat-ayat dan hadis semacam itu, qiraatul ayat wal ahadis min ghairi tafsir. Membaca ayat-ayat itu dan hadis-hadis semacam itu tanpa penafsiran, wala kalama fiha, dan tidak ada pembicaraan terkaitnya. Ya sudah, ketika dikatakan yadullah fawqa aydihim, apa ya dalam ayat itu maksudnya? Allahu a'lam. Mazhab tafwid. Jadi beliau mengafirmasi keabsahan mazhab tafwid. Ini mazhab tafwid namanya. Wa ma yu'amman haula ayyakuna al-murad bil wajh adzat. Tuh, lihat. Beliau sendiri memungkinkan bahwa kata wajah dalam ayat tersebut dimaknai sebagai zat, bukan wajah dalam arti sifat tambahan, ya. Tapi wajah dalam arti zat. Ketika dikatakan kekalah wajah Tuhanmu, maksudnya apa? Kekalah zat Tuhanmu. Ini ta'wil kan? Jadi Imam Ibnul Jauzi dalam mazhab Hambali sendiri mengakui keabsahan ta'wil. La annahu sifah, bukan dalam arti wajah itu sifat. Wa ala hadza fassara al-ayah al-muhaqqiqun, ulama-ulama yang dalam pandangan keagamaannya, yang sangat mendalam pandangan keagamaannya, al-muhaqqiqun, berkata ketika berjumpa dengan ayat tadi itu, wa yabqa wajhu rabbik, maksud mereka faqalu wa yabqa rabbuk, dan kekalah Tuhanmu. Jadi wajah itu bukan sifat tambahan, kata Ibnul Jauzi. Bukan kata saya hanya mengutip. Wa qalu fi qawlihi yuriduna wajha. Ketika juga dalam surat Al-Kahf ada potongan ayat mengatakan yuriduna wajah, mereka menginginkan wajahnya. Tentu bukan wajahnya, tapi yuridunahu, mereka menginginkannya. Jadi wajah itu tidak dimaknai sebagai sifat tambahan, tapi wajah itu adalah ungkapan untuk zatnya. Wa ma yu'ammanahum ayyakuna arada biqawli qulubul ibad baina usbu'ain annal asabi lamma kanat hiyal muqallibah lisyai' wa anna ma bainal usbu'ain yatasarraf fihi sahibuhu kaifa sya' dzakara dzalika la anna thamma sifah zaidah. Begitu juga ketika ada potongan hadis yang menyebutkan hati para hamba itu berada di antara dua jari jemari Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya dua jemari ya, tapi karena jemari itu kadang kata Ibnul Jauzi al-muqallibah lisyai' yang suka membolak-balikan, maksudnya potongan hadis itu maksudnya hati hamba itu senantiasa berada dalam kendali ilahi gitu loh. Karena jari jemari itu kan biasa digunakan untuk mengendalikan sesuatu. Bukan Tuhan punya jari jemari, tapi artinya hati hamba itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang maha membolak-balikan hati. Walhasil beliau tidak mengatakan bahwa kita harus mengakui adanya sifat berupa wajah atau jari jemari berdasarkan ayat dan hadis-hadis. Tapi beliau bahkan membolehkan takwil. Oke? Selesai. Karya penting Ibnul Jauzi yang mengkritik akidah tajsim itu sebetulnya Daf'u Syubah at-Tashbih. Saya sangat merekomendasikan sahabat-sahabat kita dari mazhab Salafi Wahabi untuk membaca karya ini. Karya Ibnul Jauzi ini. Beliau mengkritik tiga tokoh dalam mazhab Hambali yang menurutnya itu sudah menodai mazhab Hambali itu sendiri. Kata beliau di halaman 6 dalam kitab Dafa' Syubah at-Tashbih, wa ra'aitu min ashabina, maksudnya dari golongan kami. Aku melihat dari golongan kami man takallama fil usul bima la yasluh. Mereka bicara tentang pokok-pokok agama, tapi mereka itu nggak layak gitu. Wantada balit tasnib thalathah. Nah, yang mengarang di antara golongan dari mazhab Hambali, mereka bicara tentang penyimpangan-penyimpangan itu ada 3 kata beliau. Abu Abdullah ibn Hamid, kemudian temannya Al-Qadhi Abu Ya'la, dan yang ketiga Ibn Az-Zaghuni. Fasonnafu kutuban, mereka mengarang kitab syanu biha al-madhhab, ya menodai mazhab. Wa ra'aituhum qad nazalu ila martabatil awam fahamilus sifat ala muqtadul his. Mereka maknai sifat-sifat Allah itu secara indrawi. Maksudnya kayak tadi itu, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari, Allah punya kaki, wal iyadzubillah, na'udzubillah. Fasami wa anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa Adam alaihi salatu wassalam ala surati fa athbatu lahu surah. Allah punya surah, wajhan zaidan ala dzat. Apa bunyi kritik beliau? Dengarkan ini baik-baik. Ketika menyebut ayat yang tadi kita sebut juga, wa yabqa wajhu rabbik. Qala al-mufassirun, menurut para ahli tafsir, maksud wa yabqa wajhu rabbik, yabqa rabbuk, kekalah Tuhanmu. Tidak menetapkan
wajah sebagai sifat tambahan, apalagi dalam arti yang hakiki. Ingat ya, beliau tidak mengingkari. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengingkari ayat-ayat yang punya wa yabqa wajhu rabbik yadullah fawqa aydihim yanzilu rabbuna. Tidak mengingkari. Yang kita tolak adalah makna zohir dari ayat-ayat ini yang menjurus pada tajsim. Tapi kita percaya nggak dengan ayat-ayat semacam ini? Semuanya harus percaya. Dan kita juga mengimani ini sebagai ayat Al-Quranul Karim. وَقَدْ ذَهَبَ وَقَلَّ الضُّحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ أَيْ إِلَّهُ. Beliau mengutip riwayat dari Ad-Dhuhaq dan Abu Ubaidah ketika disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah ay illahu, kecuali dia, bukan wajah dalam arti yang hakiki. وَقَدْ ذَهَبَ الَّذِينَ أَنْكَرْنَا عَلَيْهِمْ إِلَى أَنَّ الْوَجْهَ صِفَةٌ يَخْتَصُّ بِاسْمٍ زَائِدٍ عَلَى الذَّاتِ فَمِنْ أَيْنَ قَالُوا هَذَا. Jadi beliau mengingkari dan mengkritik golongan yang menyebut wajah itu sebagai sifat tambahan. Famin aina qalu hadza, dari mana mereka bisa berkata demikian? Kata walaysa lahum dalil illa ma'rufuhu minal hissiyat. Mereka enggak punya dalil kecuali dari hal-hal yang bersifat indrawi saja. Wa dzalika yujibut tab'id. Sementara pemaknaan secara zahir itu, kalau disebut kata wajah dalam arti yang hakiki ya, makna secara zahir itu yujibut tab'id, menisyakan adanya keterbagian. Ya iyalah, kalau Tuhan dikatakan punya tangan, punya wajah, punya kaki, meniscayakan keterbagian kan pada akhirnya. Nah, selanjutnya Imam Ibnul Jauzi mengutip perkataan Ibnu Hamid yang beliau kritik itu. Wa qala Ibnu Hamid atsbatna lillahi ta'ala wajhan wa la yajuzu itsbatu ra'sin. Kita menetapkan wajah bagi Allah tapi tidak menetapkan kepala karena tidak ada kata kepala gitu dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Qala walaqad iksya'arra badani min jara'ati ala dzikri hadza. Badanku itu terasa menggigil gitu mendengar keberanian orang semacam ini. Maksudnya tuh gak layak gitu loh orang bicara mengatakan Tuhan itu punya wajah, punya kaki, punya jari jemari. Meskipun dikatakan punya wajah gak seperti kita. Imam Ibnul Jauzi itu merasa merinding, merasa tidak kuat mendengar perkataan-perkataan semacam itu. Ya artinya beliau ulama lurus, bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian setelah beliau mengutip-kutip itu, nah ketika mengutip ayat misalnya berbunyi ketika mengutip ayat lima khalaqtu biyadayya, ada kata yadayya, dua tangan kan. Apa makna yadaya dua tangan itu? Kata Imam Ibnul Jauzi, al-yad fil lughah bimakna an-ni'mah wal ihsan, nikmat dan kebaikan. Jadi tangan itu maknanya nikmat dan kebaikan. Ini bukan kata saya tapi kata Imam Ibnul Jauzi, ulama besar dalam mazhab Hambali. Wa mana qaulil yahud la'anahumullah ta'ala yadullahi maghlulah ay mahbusa 'anil nafaqah wal yad al-quwwah yaqulun lahu bihadzal amr yad. Jadi bisa juga kata itu dimaknai kuah atau kekuatan. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Tuhan itu terbuka lebar. Maksudnya apa kedua tangan Tuhan? Ai ni'matahu wa qudratahu. Nikmatnya dan kekuasaannya. Lihat, ulama bermazhab Hambali tidak mengatakan Allah itu punya dua tangan dalam arti yang hakiki. Justru beliau bertakwil ketika menyebut ayat bal yadahu mabsutatan sebagai bentuk kritik atas ucapan orang-orang Yahudi, dan kedua tangan Tuhan itu terbuka lebar. Kedua tangan yang dimaksud kata Imam Ibnul Jauzi nikmatnya dan kekuasaannya. Tawil kan? Wa qaul lima khalaqtu biyadayya ay biqudrati wa ni'mati. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman lima khalaqtu biyadayya, ada kata dua tangan. Maksudnya apa dua tangan ini dimaksud? Ay biqudrati wa ni'mati, dengan kekuasaanku dan nikmatku. Yadullah fawqa aydihim ay minnatuhu wa ihsanuhu, karunianya, kebaikannya. Hadza kalamul muhaqqiqin, inilah ucapan ulama yang mendalam pandangan keagamaannya, al-muhaqqiqin. Walhasil, saudara-saudara sekalian, Imam Ibnul Jauzi dalam dua karyanya, Talbis Iblis, Dafa' Syubhat Tashbih, saya ada versi fisiknya, cuman lupa naro ya, jadi nggak sempat saya tampilkan. Nanti Anda silahkan baca, versi PDF-nya ada. Dalam kitab Dafa' Syubhat Tashbih dan Talbis Iblis, beliau
tidak jauh berbeda pandangannya dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ketika berjumpa dengan ayat-ayat semacam ini, beliau mengafirmasi kesahihan mazhab tafwid tanpa mengisbat makna zahirnya. Beliau juga membolehkan takwil karena pada hakikatnya baik tafwid maupun takwil adalah ajaran salafus saleh, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.